Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Cerita sebelumnya masih diperlihatkan sepenggal kisah dari trio bajak laut ASL. Dari mulai pertemuan mereka hingga bersama dan mendapat berbagai masalah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Tonton terus sampai habis. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Marineford Part 4 versi Efek Anime. Cerita dimulai lagi saat Sabo mulai tinggal bersama dengan Luffy dan Ace. Mengingat sebelumnya ia tidak mempunyai tempat tinggal yang aman. Melihat itu Dadan sangat marah, karena ia sudah kewalahan merawat dua anak itu apalagi ditambah satu anak lagi. Tetapi ia tidak bisa menolak anak tersebut. Walau seperti yang diketahui, Sabo adalah anak berandalan. Nah, kehidupan mereka bertiga mulai dekat, bahkan mereka berlatih mencari makan dan berpetualang bersama-sama. Namun saat itu juga terungkap kalau Luffy hanya menjadi hambatan bagi mereka, karena Luffy tidak mau diperintah dan seenaknya sendiri. Selain itu, Luffy adalah anak yang cengeng di segala kondisi. Meski begitu, hanya Sabo yang mengerti perasaannya. Sementara Ace selalu memarahi Luffy dalam suatu kondisi. Suatu hari mereka membuat masalah kembali. Namun bedanya, mereka berulah di kota yang bersebelahan dari Great Terminal. Kota itu bernama Kerajaan Goa. Pada saat di sana, tak sengajanya ada yang mengenal Sabo. Atas hal itu, Ace dan Luffy meminta Sabo untuk mengatakan kebenarannya. Sabo menjelaskan kalau ia adalah anak dari bangsawan. Ia keluar dari kota itu karena dirinya selalu diperalat untuk menjadi anak yang pintar dan rajin. Tujuannya, suatu saat nanti dirinya akan dijodohkan dengan keluarga bangsawan. Awalnya Sabo menerimanya, karena dengan itu ia bisa membahagiakan orang tuanya. Namun tak disangkanya orang tuanya malah seperti menjualnya demi kekuasaan dan uang. Maka dari itu, ia sangat muak dan mulai hidup di Great Terminal bersama orang-orang di sana. Ia berpikir jika di tempat ini lebih baik daripada di sana. Kesimpulannya, ia merasa sendirian walau ada keluarganya. Namun kesendirian itu berhenti ketika ia bisa bersama dengan Luffy dan Ace. Dengan mereka berdua, impiannya pasti terwujud. Mendengar hal itu, Ace dan Luffy pun memaafkannya. Kemudian Ace mengatakan kepada mereka berdua, jika menuangkan secangkir air minum, maka mereka bisa menjadi saudara. Jadi mulai dari sekarang, mereka akan melindungi masing-masing layaknya seorang saudara. Cerita bersingkat lagi saat Garp datang. Kedatangannya itu membuat Luffy dan Ace ketakutan. Apalagi sekarang Sabo menjadi saudaranya. Lalu Garp memberi pelajaran kepada mereka bertiga. Seperti yang terlihat, Garp tanpa belas kasih membuatnya babak belur. Garp mengatakan hal itu karena ia bisa dekat dengan mereka dengan cara seperti itu. Karena hal itu, Ace, Luffy, dan Sabo akhirnya memilih untuk hidup sendiri. Bahkan ia membuat rumah yang berbentuk bajak laut untuk dijadikan tempat tinggal. Pada saat itu adalah masa yang membahagiakan bagi mereka, karena mereka bisa berbagi perasaan suka dan duka dengan sesama. Yang pasti tujuan mereka sama, yaitu menjadi bajak laut. Tapi ada sesuatu yang mereka debatkan, yaitu tentang siapa yang menjadi kaptennya. Luffy mengatakan kalau siapa yang berhasil mengalahkan macan nantinya akan menjadi kaptennya. Mendengar hal itu, Ace dan Sabo pun menyetujuinya. Akan tetapi, rencana mereka gagal karena macan itu terlalu kuat. Beruntungnya, mereka diselamatkan oleh seseorang yang bernama Naguri. Diketahui Naguri adalah ketua bajak laut yang berakhir di Great Terminal. Ia menjelaskan kalau dulunya ia bisa menjadi seperti ini setelah dikalahkan oleh Roger. Namun tampaknya Naguri menerima kekalahannya, dikarenakan Roger adalah orang yang baik. Mendengar hal itu, Ace dengan jengkelnya pergi ke rumahnya. Lalu Sabo menjelaskan kepada Luffy kenapa Ace sangat marah mendengar nama itu. Dikarenakan ayahnya adalah Roger. Mengetahuinya, Luffy sangat terkejut. Bahkan ia juga mengatakan langsung kepada Ace. Akibatnya, ia malah dihajar oleh Ace. Beberapa hari berlalu, Luffy menunjukkan latihannya bersama Naguri. Dengan latihan itu, Luffy setidaknya bisa menyerang. Di samping itu, Naguri cekcok dengan Ace tentang Roger. Tapi apa daya, Ace tidak bisa melawan balik. Alhasil, Naguri memintanya untuk membuat kapal bersamanya. Tujuannya agar nantinya Naguri bisa berlayar lagi.
Di sela-sela memperbaiki kapal, Ace bertanya caranya untuk menjadi kuat. Naguri menjawab untuk menjadi kuat bukan hanya terus berlatih, tetapi juga harus percaya dengan teman-temannya. Namun Ace menyangkal perkataan tersebut. Singkat cerita, kapal bajak laut akhirnya jadi. Saat sebelum berlayar, Naguri meminta Ace, Luffy, dan Sabo untuk menunjukkan latihannya beberapa hari lalu. Seperti yang dikira, perkataan dari Naguri benar. Itu terlihat dari mereka bisa mengalahkan macan itu dengan bekerja sama. Suatu ketika mereka bertiga mengalami masalah yang besar. Pertama, Sabo dibawa kembali ke kerajaan sementara Ace dan Luffy disekap oleh Blue Jam. Tak hanya itu saja, bahkan kerajaan akan membumi hanguskan Great Terminal bersama dengan Blue Jam. Jadi orang dari kerajaan adalah orang yang kejam. Atas pengkhianatan itu, Blue Jam tak ingin mati sendirian. Sebagai gantinya, ia akan membunuh Luffy dan Ace. Ace yang mengetahuinya dengan cepat melepaskan ikatan dari Luffy. Alhasil, mereka berdua pun dikepung. Pada waktu itu, Blue Jam juga menghina tentang Sabo dan kerajaannya untuk menyulut kemarahan Ace. Sampai-sampai Ace yang marah mengeluarkan Hoshoku Hakinya tanpa sadar. Akibatnya, semua pun pingsan kecuali Blue Jam. Keadaan menjadi menegangkan ketika Ace tidak mau pergi sebelum menghadapi musuhnya. Beruntungnya, Dadan beserta anak buahnya datang. Lalu ia memintanya untuk membawa Luffy ke rumah. Sementara dirinya dan Ace akan bertarung melawan Blue Jam. Seperti yang terlihat, Ace dengan susah payahnya berhasil mengalahkannya. Namun itu belum berhenti karena di sekelilingnya ada bara api. Dengan nekatnya, Dadan menerobos api itu sebagai pelindung dari Ace. Lalu Ace yang ditolong akhirnya merubah pandangannya tentang Dadan, bahwa Dadan adalah orang yang baik. Di samping itu ada sebuah ledakan besar. Ternyata itu adalah ulah dari pasukan revolusioner. Mereka melakukan itu untuk bisa membuat jalan bagi orang di sana. Tak hanya itu saja, sebelumnya Dragon juga menolong Sabo yang merasa putus asa. Dan sekarang Sabo pingsan di suatu tempat. Keesokan harinya Ace akhirnya bisa kembali pulang dan membawa Dadan. Hal itu membuat semuanya terkejut tak terkecuali dengan Luffy. Di suatu tempat, Sabo yang mencoba kabur tidak bisa apa-apa. Apalagi sekarang ia telah ditunggu oleh penjaga. Tak lama setelah itu, kerajaan menyambut kedatangan dari Tenryubito. Jadi semua bangsawan pun menyambutnya di pelabuhan. Nah, kesempatan itu digunakan Sabo untuk kabur. Sebelum kabur, ia menuliskan surat kepada Ace dan Luffy bahwa ia akan pergi berlayar dulu dari mereka. Di sini Sabo kabur melalui kapal kecil yang bergambar bajak laut Ace, yang berarti Sabo. Tapi tampaknya ia tidak mengetahui kalau Tenryubito adalah orang yang kejam. Akhirnya Tenryubito yang marah pun menembaki kapal tersebut berulang kali hingga meledak. Seperti yang terlihat, Sabo pun mati, karena tidak ada tanda-tanda tubuhnya berada. Nah, surat dari Sabo akhirnya sampai ke tempat Dadan. Luffy dan Ace yang mengetahuinya sangat marah dan sedih, karena Sabo tak selemah itu. Tapi apa daya kabar tersebut benar adanya. Atas hal itu, Ace dan Luffy hanya bisa menangis sambil merenungi masa-masa bahagia mereka. Namun jika seperti itu, maka ia tidak akan bisa menepati janji dari Sabo. Selain itu, Ace juga berjanji kepada Luffy kalau dirinya tidak akan mati. Jika dirinya mati, siapakah yang akan menjaganya? Mendengar hal itu, Luffy akhirnya kembali tenang. Beberapa hari kemudian, Luffy dan Ace berlatih bersama untuk menjadi kuat. Bahkan Ace meminta Makino untuk mengajarkan untuk mengolah kata yang baik. Tujuannya, nantinya Ace akan berterima kasih kepada Shanks yang telah menjaga Luffy. Hingga akhirnya, mereka tumbuh menjadi besar dan Ace berumur 17 tahun. Seperti janjinya di awal, Ace akan berlayar dahulu, lalu 3 tahun kemudian baru Luffy. Sebelum pergi, Ace berterima kasih atas kebaikan dari Dadan. Jika tidak ada dirinya, maka ia tidak bisa menjadi sekuat ini. 3 tahun kemudian, akhirnya giliran dari Luffy berlayar. Sebelum pergi, Luffy mengatakan hal yang sama kepada Dadan. Namun bedanya, Dadan tidak menemuinya. Alasannya, ia tidak bisa menahan tangisan kehilangan mereka bertiga. Jadi terungkap kalau sebenarnya Dadan adalah orang yang baik meski dirinya adalah bandit. Cerita beralih pada Luffy yang tidak bisa dikendalikan. Jinbei yang sangat marah pun mengatakan bahwa ia mempunyai sesuatu yang penting lagi daripada Ace, yaitu temannya. Mendengar hal itu, akhirnya satu persatu kesedihannya menghilang. Di belahan dunia, Garp kembali pulang ke tempat dari Dadan.
Dadan yang mengetahui Garp datang langsung menyerangnya. Alasannya, Garp tidak berbuat apa-apa di pertempuran itu. Dalam sisi Garp yang tak bisa apa-apa hanya menerima makian dari Dadan. Lalu Makino datang menghentikannya, meskipun dia masih sedih atas kematian dari Ace. Kesedihan mulai menjadi-jadi saat Dadan mengatakan kalau orang yang paling tertekan adalah Luffy, mengingat hanya Ace lah yang ia punya. Namun di sini masalah tidak itu saja, dikarenakan bajak laut mulai menginvasi wilayah. Maka dari itu Garp akan melindungi kota ini dengan tangannya sendiri. Nah, kabar kematian dari Ace mulai beredar sampai ke penjuru dunia. Bahkan teman-teman dari Luffy juga mengetahuinya. Atas hal itu mereka sangat terkejut. Menariknya di sini, Zoro diberitahu langsung oleh Mihawk yang berada di pulau itu. Sementara Robin mendengar itu dari pasukan revolusioner yang menyelamatkannya dari pulau bersalju. Di pulau wanita, Law kedatangan tamu yang mengejutkan, yaitu Rayleigh. Mengejutkannya lagi, ia sampai di tempat ini dengan berenang, dikarenakan kapalnya telah karam melawan monster laut. Kemudian Rayleigh meminta Law untuk meninggalkan Luffy, karena saat ini dirinya yang akan mengurus sisanya. Atas hal itu, bajak laut hati pun pergi. Tak lama setelah itu, akhirnya Luffy pun merasa lebih tenang lagi. Apalagi kedatangan dari Rayleigh. Di sini juga terungkap kalau Rayleigh juga salah satu orang yang menyelamatkan Boa bersaudara. Jadi sepertinya ini adalah takdir dari Luffy berada di pulau ini. Rayleigh menjelaskan kalau ia bisa ke tempat ini karena diberitahu oleh Kuma. Yang ternyata Kuma juga sesama anggota revolusioner bersama Dragon. Oleh sebab itu ia tidak membiarkan Luffy mati. Berikutnya Rayleigh meminta Luffy untuk kembali ke Marineford. Tujuannya untuk bisa membuat informasi kepada teman-temannya melalui surat kabar. Nah, kenapa Rayleigh melakukan hal itu? Karena ia merasa bahwa Luffy dan temannya belum cukup kuat untuk mengarungi dunia baru. Mendengar hal itu, Luffy pun menyetujuinya. Alasannya, ia tidak ingin kehilangan teman berharganya lagi. Singkat cerita, Luffy sampai di Marineford. Kedatangannya langsung disambut oleh meriam dari Angkatan Laut. Beruntungnya di sana hanya ada prajurit saja. Alhasil semua tujuannya tercapai dan mengisyaratkan informasi itu kepada teman-temannya. Nah, satu persatu teman-temannya yang melihat isyarat itu pun cukup terkejut. Tapi jika sang kapten berkata seperti itu, jadi mereka belum cukup kuat. Atas hal itu, mereka semua berlatih masing-masing di tempat mereka. Menariknya di sini, Zoro akan berlatih dengan Mihawk dan para babon. Sementara Robin sepertinya akan menjadi anggota revolusioner. Sedangkan Sanji akan berlatih dengan Ivankov si Ratu Kamabaka. Nah, seperti yang terlihat Luffy akan berlatih dengan Raja Kegelapan Rayleigh. Latihan dari Luffy berada di tempat yang tak jauh dari Pulau Wanita. Tepatnya berada di salah satu pulau tak berpenghuni. Bahkan pulau ini sangatlah mengerikan, di mana ada ratusan hewan yang sangat buas dan hewan raksasa. Selain itu, Luffy akan berlatih bersama Rayleigh selama 2 tahun di tempat ini. Nah, latihan yang diberikannya adalah Haki. Karena semua orang kuat di dunia baru mempunyai kekuatan tersebut. Seperti yang diketahui dengan menggunakan Haki, maka bisa menciptakan kekuatan lebih besar daripada biasanya. Pertama, Rayleigh menunjukkan Hakinya, yang mana ia bisa mengalahkan hewan besar dengan sekali pukulan. Kenapa ia bisa sekuat itu? Karena ia menggunakan Hakinya. Jadi, kekuatan ini sangat penting bagi Luffy untuk menjadi kuat. Apalagi dengan Haki, si pengguna bisa melukai musuh yang menggunakan buah iblis. Kesimpulannya, hanya Haki yang bisa melukai pengguna buah iblis. Mendengar penjelasan tersebut, Luffy menjadi bersemangat lagi, mengingat dirinya akan lebih kuat lagi dalam 2 tahun kemudian. Nah, itulah akhir cerita dari arc Marineford. Dari sini diketahui kalau Luffy masih lemah. Untuk mengatasi hal itu, ia pun berlatih bersama dengan Rayleigh. Tujuannya agar dirinya nanti bisa melindungi teman-temannya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.